Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Muslimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas B dengan NIM 010122011025 dan mempunyai kode unik 010122011025FC 526C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Ulumul Quran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Yang pertama itu ada Ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum sendiri secara etimologis yang berarti ilmu, dan Al-Quran secara menurut bahasa Arab yaitu bacaan. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Quran. Di antaranya itu yang pertama ada Az-Zarqani yang mengemukakan atau beliau mengatakan bahwa ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaan-bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasih mansuhnya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada Manna Al-Qotton. Beliau mendefinisikan ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasih mansukhnya, dan mutasyabih, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idofi dan makna alam. Makna idofi adalah ilmu yang membahas metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objeknya menjadi lebih khusus. Makna alam sendiri adalah suatu ilmu yang membahas tentang Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkannya, upaya pengumpulan bacaannya, penafsiran, nasih mansuh, sebab asbabun nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Quran memiliki ruang lingkup pembahasan. Di antaranya yang pertama ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran Nuzulul Quran yang berarti adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap, dan terdapat 3 tahapan atau 3 fase dalam diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu ada tahap pertama itu adalah diturunkannya Al-Quran ke Lauhul Mahfud. Dan yang kedua itu ada Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan tahapan ketiga itu ada Al-Quran turunnya dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah dan tujuan diturunkannya Al-Quran itu secara bertahap, yaitu untuk menguatkan iman Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, untuk menentang orang-orang kafir
yang mengingkari atau meragukan Al-Quran. Nah, yang ketiga itu agar mudah dipahami dan dihafal. Dan yang kedua itu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sendiri. Cara untuk mengetahui asbabun nuzul itu adalah melalui hadis yang sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya harus sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat atau tabi'in. Karena sahabat adalah orang yang menyaksikan langsung dan bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fungsi-fungsi asbabun nuzul itu yang pertama adalah membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Dan yang kedua itu dapat menghususkan hukum dalam ayat Al-Quran. Dan yang ketiga itu mempermudah orang untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan adapun macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama itu ada sharih. Yang kedua ada muhtamilah. Dan yang ketiga itu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Dan yang keempat itu ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Dan materi ketiga itu ada munasabah. Istilah munasabah ini digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antar suatu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional, intuitif, secara indrawi, secara imajinatif, atau ketergantungan mentalistik maupun keterkaitan eksternal. Menurut Az-Zarqani, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan dengan akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Adapun urgensi munasabah yaitu dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Hal ini karena ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan erat dengan ayat yang lain. Demikian tidak perlu lagi untuk mencari asbabun nuzulnya karena sudah ada keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain yang sudah dapat mewakilinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.